Sahabat Hikmah, di zaman sekarang ini mungkin sudah sulit ditemui pengrajin genteng tradisional atau rumahan. Salah satu pengrajin genteng yang masih bertahan hingga saat ini adalah Abah Aceng, warga Kampung Babakan, Desa Cimanggu, Cianjur. Selama 35 tahun, Abah menjadi pengrajin genteng untuk menafkahi istri dan kedua anaknya. Keterampilannya membuat genteng diperoleh Abah secara turun-temurun, itu diwariskan dari orang tuanya. Meski harus bersaing dengan genteng buatan pabrik, Abah Aceng pantang menyerah. Setiap hari ia tetap berjalan kaki mendorong gerobak tuanya keliling dari kampung ke kampung. Walaupun sedang berpuasa, kakek tetap berjualan. Panas terik matahari tak ia hiraukan lagi. Namun apa daya, gerobak tua yang tak pernah diganti lantaran belum mampu membeli yang baru sering bermasalah saat mengangkut genteng. Aman? Ya. Penghasilan Abah Aceng sehari-hari tentu saja jadi tidak menentu. Kalau sudah demikian, Abah hanya bisa mengandalkan pesanan orang. Namun ujian yang dihadapi Abah di bulan Ramadan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Saat mengantarkan genteng pesanan, tiba-tiba terjadi sesuatu dalam perjalanannya. Ini gentengnya pada pecah, Pak. Ya maaf, saya ganti yang baru. Nomor 2 ya, yang Bapak bayar ya. Ya Allah, dagangan belum laku, belum juga mendapatkan uang sepeser pun, tapi Abah sudah harus mengganti genteng pesanan yang pecah. Kadang-kadang terpeleset, ketinggian lagi pada pecah-pecah. Jadi pembeli ya nggak mau beli. Seperti inilah rutinitas yang biasa dijalani Abah Aceng sebelum memulai membuat genteng. Abah harus berjalan kaki naik turun bukit demi mencangkul tanah liat yang merupakan bahan utama pembuatan gentengnya. Tidak sembarang tanah liat bagus untuk dibuat genteng. Oleh sebab itu, Abah Aceng yang sudah berusia 65 tahun rela hampir tiap hari mendaki bukit untuk mengambil tanah liat. Selama bulan Ramadan, Abah Aceng tidak menghentikan aktivitasnya. Dalam kondisi puasa, Abah tetap mengerjakan mata pencariannya yang sangat menguras fisik. Setelah lelah mencangkul, lalu ia mengangkut tanahnya ke bawah, mendaki lagi, dan mencangkul lagi. Itu semua membuat Abah terkadang limbung. Tanah liat yang diperolehnya dengan susah payah tidak diambil secara gratis oleh Abah Aceng. Ia harus membayar kepada pemilik lahan senilai Rp1.000 untuk satu pikulan. Selain tanah liat, Abah juga memerlukan pasir sebagai bahan utama genteng lainnya. Kesulitannya cari bahan-bahan ya sekarang kan sudah pakai banyak bikin bangunan, bikin rumah. Jadi susah carinya, susah cari tanahnya, susah cari bahan bakunya, susah cari pasirnya juga jauh dari kali itu. Kalau sudah terkumpul cukup banyak, Abah pun mengangkut tanah liat serta pasir itu ke rumah. Memanfaatkan pekarangannya, Abah Aceng menjadikannya semacam bengkel untuk mengolah tanah liat menjadi genteng. Pertama-tama, Abah mencampur sebagian tanah liatnya dengan pasir. Lalu Abah menyiramkan air secukupnya ke campuran itu. Tanah liat dan pasir yang becek dengan siraman air itu kemudian diinjak-injak dengan kaki agar rata. Proses ini juga untuk memastikan kalau airnya tidak kebanyakan dan campuran tanahnya tidak terlalu lembek. Setelah itu, tanah liat mulai dicetak satu persatu sesuai ukuran genteng. Setelah dicetak, Abah merapikan pinggirannya dulu. Sebelum mengeringkan gentengnya dengan cara dijemur, Abah harus menunggu beberapa jam hingga gentengnya bisa diangkat.
Kalau sudah benar-benar kering, genteng buatan Abah memasuki proses terakhir, yaitu dibakar. Bekerja seharian, Abah Aceng dan Narni mampu menyelesaikan 100 buah genteng sehari. Namun kalau Abah sedang kurang sehat badannya, maksimal mereka hanya bisa membuat setengahnya saja. Genteng buatan Abah Aceng dijual dengan harga Rp900 per buah. Atau Rp50.000 kalau diborong satu gerobaknya. Lantaran pembeli genteng hanya orang-orang tertentu saja yang benar-benar membutuhkan, maka Abah pun kerap pulang dengan tangan hampa. Ya kesulitan ya makan sehari-hari gitu. Kadang-kadang ya kalau makan nggak makan ya tidak sama sekali, tapi ada banyak ya tetangga minjam sajalah kepada tetangga. Perjuangan Abah mengumpulkan rupiah makin berat manakala sekarang harus bersaing dengan produk genteng kekinian yang terbuat dari baja ringan dan genteng produksi pabrik. Ya jelas makin menyulitkan, kadang-kadang berjalan berkilo-kilo pakai gerobak, kadang nggak ada yang beli, pulang lagi, ambil aja lagi ke rumah, nggak ada yang beli. Dalam sehari, apabila gentengnya berhasil terjual semua, Abah bisa mengantongi pendapatan Rp60.000. Namun untuk memperolehnya sangat tidak mudah. Abah harus mencari tempat yang sedang dibangun atau menawarkannya ke toko-toko material. Cuma genteng panceng itu yang bikin, cuman satu-satunya yang bikin genteng panceng yang kualitasnya bagus sekali gitu. Karena saya orang miskin gitu, nggak sampai kalau beli genteng yang bagus-bagus lebih dari itu gitu. Untuk sekaligus membantu Pak Aceng yang satu-satunya membuat genteng di sini. Untuk membantu Abah Aceng mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Narni turut bekerja dengan berjualan daun pisang. Daun pisang yang diambilnya langsung dari kebun, dijual keliling kampung atau ditawarkan kepada para pedagang sayur dan makanan. Ngambil dulu ke yang punya kebun. Kalau nggak laku daunnya, nggak bisa bawa uang untuk buat makan. Berjualan daun pisang sudah dilakukan Narni sejak 10 tahun silam. Daun pisang itu dijualnya dengan harga Rp2.000 saja per ikatnya. Selama bulan puasa ini, Narni pun tetap berikhtiar mengejar rezekinya. Namun, mencari uang Rp2.000 saja butuh kesabaran yang luar biasa. Lantaran belum berhasil menjual dagangannya sehelai pun, Narni kemudian mendatangi warung tempat biasa ia menitipkan daun pisangnya. Ia berharap mendapatkan uang dari daun pisang yang dititipkannya. Bu, saya mengambil daunnya kemarin. Yang kemarin pun belum laku, nggak ada duitnya. Nggak apa-apa. Narni seperti dikejar waktu. Daun-daun pisang ini tidak bisa disimpan terlalu lama karena akan mengering setelah lewat 3 hari dan ia bisa merugi. Alhamdulillah, di balik kesulitannya, Narni bersyukur masih ada orang baik yang menjadi pelanggannya. Dari berjualan daun pisang, Narni bisa mengumpulkan Rp20.000 jika dagangannya berhasil terjual semua. Oh iya boleh, kebetulan saya mau pepes ikan. Berapa ikat? 5 ikat aja. Ya. Ya Bu, ya berapa? 10.000 aja. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Udah agak sering sih, udah lama. Karena saya suka bikin pepes gitu yang kayak gitu-gitu. Asal mulanya sih saya suka beli dari pasar, tapi saya kasihan melihat ibu itu ya, kasihan. Kan dia suka mencari-cari pohon pisang buat diambil daunnya. Saya jadi merasa kasihan gitu, makanya saya juga berlangganan udah cukup lama. Daun pisang yang menjadi dagangan Narni diperolehnya dengan cara mengambil langsung dari pohon pisang di kebun. Di bulan puasa ini, Narni makin semangat mencari rezeki. Menahan lapar dan haus tidak dirasakannya. Setiap hari ia berjalan kaki mencari kebun pisang di sekitar kampung yang sedang panen. 10 tahun lamanya berjualan daun pisang,
Narni sudah berpengalaman. Ia tahu persis mana daun yang masih segar dan layak untuk dijual. Yang bagus, gak bolong-bolong, gak ada ulatnya, gak ada sobeknya. Tanpa kenal lelah, Narni memotong daun-daun pisang dan pohonnya. Setelah terkumpul, ia langsung memilih dan memilah daunnya. Daun-daun pisang itu dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian diserut. Baru setelah itu dilipat dan diikat. Butuh cara tersendiri agar daun pisang tidak kaku saat dilipat dan malah jadi pecah. Dilipatnya di balikkan, di 2 lipat. Selama bulan puasa, Narni sengaja menyisakan sebagian kecil daun pisangnya untuk diolah. Lantaran merasa tidak mampu bersodakoh dalam bentuk uang, Narni kemudian membuat makanan buras dengan memanfaatkan daun pisang. Cukup bermodalkan daun pisang dengan sedikit beras. Proses membuat buras cukup sederhana. Langkah awal, Narni menyiapkan daun pisang dan menuangkan nasi secukupnya di setiap potongan daun. Kemudian membungkus dan mengikatnya dengan tali. Kalau sudah, tinggal dimasukkan dan rendam dalam air sampai mendidih. Buras yang sudah jadi diangkat dari panci dan ditiriskan. Selain buras, Narni juga membuat gorengan. Semua makanan itu akan dibawanya ke musola untuk takjil buka puasa jamaah di sana. Masya Allah. Saling tolong-menolong dalam kebaikan termasuk amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memberi makanan pada orang yang berpuasa. Bahkan segelas air putih dan beberapa butir kurma bisa jadi sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, untuk buka puasa, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya ini buka puasa. Semoga amal ibadah diterima. Barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Dengan hidangan seadanya, di rumah, Abah Aceng dan Narni menikmati buka puasa. Sujud syukur juga senantiasa mereka panjatkan sebagai wujud kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memanjangkan usia dan memberi kesehatan, hingga bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan hari ini.